Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Vinda di Belajar Online Prima Gama. Hari ini kelas 5 SD. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang siklus air. Untuk yang membawa smartbook, silakan dibuka smartbooknya. Membahas tentang siklus air. Di smartbook kalian ada gambar seperti yang tertera di layar. Jadi, air merupakan salah satu kebutuhan vital untuk semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan air, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Banyak sekali manfaat air bagi kita yang tinggal di bumi ini. Nah, air itu tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena air dapat mengalami daur atau siklus. Seperti yang ada di gambar, jadi siklus air merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi, seperti tampak pada gambar di atas. Jadi yang di bawah, untuk tahapan-tahapannya saya jelaskan, jadi ada 4 macam. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Evaporasi, penguapan, kemudian kalau transpirasi ini tipenya sama seperti evaporasi, cuman transpirasi ini terjadi pada tumbuhan. Jadi kalau ada air dalam kondisi luas seperti ini, contohnya di laut, apabila terkena panas matahari, lama-kelamaan dia akan mengalami penguapan. Air yang menguap tadi kemudian akan berkumpul menjadi titik-titik air di udara. Selanjutnya, apabila kondisinya sudah jenuh, titik-titik air tadi akan mengalami suatu proses, yaitu kondensasi membentuk awan. Kondensasi membentuk awan, kemudian nanti awannya terbawa oleh angin. Awan terbawa oleh angin hingga ke daratan. Nah, nanti untuk siklus air sendiri, ada siklus air panjang, ada siklus air yang pendek. Untuk siklus air yang pendek, awan yang telah terbentuk setelah kondensasi tadi akan mengalami presipitasi atau turunnya air hujan di sekitar laut. Itu untuk siklus pendek, sedangkan siklus panjang nanti, untuk siklus air ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Nah, yang pendek tadi hujannya terjadi di sekitar laut, kalau yang sedang nanti awan terbawa angin ke daratan hingga terjadi hujan di daratan, sedangkan untuk siklus panjang ini nanti sampai terjadinya salju. Gitu. Nah, untuk di materi kelas 5 presipitasinya cukup sampai di sini di daratan, nanti akan turun hujan. Awan yang sudah jenuh lama-kelamaan akan mengalami pengembunan, dinamakan proses presipitasi, turunnya air hujan ke tanah, kemudian nanti air hujan yang turun diserap oleh tanah seperti gambar di sini menjadi air tanah. Nah, proses ini disebut sebagai infiltrasi. Nanti air hujan yang turun ke tanah, ada sebagian yang diserap, ada sebagian yang dialirkan menuju ke sungai. Nah, nanti dari sungai akan kembali lagi ke laut, kemudian mengalami penguapan lagi, kondensasi, presipitasi, serap lagi. Nah, ini dinamakan daur air. Oleh karena itu, air di bumi ini tidak akan pernah habis. Nah, dia terus berputar. Seperti itu. Selanjutnya, ada beberapa dampak siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Siklus air dapat mempengaruhi peristiwa di bumi, contohnya yang pertama adalah kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Jadi uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer nanti akan mempengaruhi kelembapan serta suhu udara di sekitar tempat yang mengalami evaporasi tadi. Kemudian yang kedua ada
Siklus air juga berperan untuk menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup, juga digunakan untuk bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air tersebut. Kemudian kualitas air yang baik bagi makhluk hidup dan lingkungan ditentukan oleh beberapa syarat. Yang pertama, syarat fisikanya, dia tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, serta tidak memiliki endapan. Jadi air yang memiliki ciri-ciri fisik seperti yang ditampilkan di gambar itu merupakan contoh dari air yang memiliki kualitas baik. Kemudian untuk syarat kimiawinya, jadi air yang baik untuk digunakan, dikonsumsikah atau digunakan bagi manusia, itu tingkat keasamannya di pH normal. Kalau bisa netral, atau kalau misalkan tidak, antara 6,5 sampai 9,2. Apabila pH-nya lebih kecil atau lebih besar daripada pH yang tertera di sini, artinya air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Itu. Yang kedua, air tidak mengandung bahan kimia beracun. Yang ketiga, mengandung cukup yodium. Yodium fungsinya untuk mencegah gondok. Kemudian yang keempat, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, karena dapat mengganggu fungsi tubuh manusia. Selanjutnya yang ketiga, syarat biologi, air yang layak untuk dikonsumsi itu tidak mengandung bakteri patogen atau mikroba. Karena bakteri atau mikroba tersebut berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup, bisa menyebabkan diare atau penyakit sistem pencernaan yang lain. Oleh karena itu, kalau misalkan mau mengkonsumsi air, harus diperhatikan apakah air tersebut bebas mikroba atau tidak. Selanjutnya, ada beberapa kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama adalah penebangan hutan. Seperti yang kita pelajari tadi, dalam siklus air ada yang namanya proses infiltrasi atau penyerapan air oleh tanah. Nah, air yang terserap ke tanah itu semakin besar apabila tanah tersebut memiliki banyak pohon. Jadi akar tanaman itu turut memperbesar proses infiltrasi. Nah, apabila hutan banyak yang ditebang, menyebabkan tanaman semakin berkurang, nah hal itu mengurangi pula proses infiltrasi air tadi. Sehingga nanti air hujan yang turun tidak banyak yang terserap ke tanah, langsung mengalir ke sungai. Hal itu dapat menyebabkan lapisan tanah menjadi terkikis atau kita kenal sebagai erosi. Nah, akibatnya nanti itu karena terjadinya erosi tadi, tanah, lapisan humus yang ada di tanah itu ikut terbawa air, menyebabkan tanah menjadi tandus. Selain itu, karena kurangnya daerah resapan air dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Itu dampak negatif dari penebangan hutan. Selanjutnya yang kedua yang mempengaruhi daur air tadi adalah pencemaran. Di era globalisasi saat ini sangat banyak didirikannya pabrik-pabrik. Nah, pabrik yang berdiri pasti kan menghasilkan limbah. Kalau misalkan limbahnya tadi tidak dibuang, pembuangannya tidak sesuai dengan aturan, nanti limbah tersebut dapat mencemari air yang ada di sekitar pabrik tersebut. Apabila airnya tercemar, maka itu akan mempengaruhi proses daur air juga. Contohnya, di gambar smartbook yang bisa kalian saksikan, ini adalah pencemaran minyak di laut. Jadi pencemaran minyak yang tumpah ke laut karena massa jenis minyak itu lebih kecil dibandingkan air, sehingga minyak nanti posisinya akan berada di permukaan air laut. Karena dia ada di permukaan air laut, sedangkan airnya ada di posisi bawah, itu akan menghambat proses penguapan, sehingga menyebabkan jumlah uap air yang membentuk awan
akan semakin berkurang sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Nah, contoh ini juga dapat mengganggu proses daur air. Kemudian yang selanjutnya, hai Vika. Oke, ini contoh lain yang mempengaruhi daur air. Yang ketiga adalah penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan di sekitar pertanian itu dapat mencemari air yang ada di sekitarnya. Bisa menyebabkan organisme dalam air itu banyak yang mati atau munculnya blooming atau eutrofikasi. Nah, hal ini berakibat buruk karena dapat menyebabkan polusi pada perairan. Berikutnya pembuangan gas-gas beracun. Pembuangan gas-gas beracun yang tercampur dengan uap air di atmosfer bisa menghasilkan hujan asam. Nah, hujan asam ini sangat tidak baik bagi kehidupan. Mengapa? Karena dia dapat merusak bangunan, kemudian bisa menyebabkan gatal-gatal juga kalau misalkan di manusia. Selain itu, dia juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itu. Kemudian yang kelima, yang menghambat daur air adalah pembangunan di daerah perkotaan. Di area perkotaan, kebanyakan jalannya kan berupa jalan aspal. Sedangkan air itu membutuhkan daerah berupa tanah. Dia bisa meresap. Nah, apabila jalanan banyak yang diaspal, maka daerah resapan airnya kan semakin sempit. Lahan hijaunya juga berkurang. Oleh karena itu, dapat mengurangi proses yang terganggu adalah proses infiltrasinya. Menyebabkan air banyak yang tidak meresap ke tanah sehingga dapat mengganggu siklus air. Seperti itu. Sekarang, bagaimana caranya kita menjaga ketersediaan air bersih? Nah, langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih adalah berhemat. Kita harus hemat dalam menggunakan air, jangan terlalu berlebihan. Kelas 5. Vika bisa dengar Mbak Binda? Bisa. Oke, ini kelas 5 ya. Kita bahas tentang daur air. Daur air tema 8 kan ya? Halo. Oke, nah ini cara menjaga kualitas air. Harus dihemat dulu airnya. Kemudian dapat juga membuat lubang biopori. Gambar yang ada di sini. Jadi kita membuat lubang resapan yang fungsinya untuk menampung air hujan supaya bisa terserap ke tanah. Selain itu, adanya lubang biopori ini juga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Karena biopori biasanya ditambahkan sampah-sampah organik. Sampah-sampah organik seperti itu. Oke, nah ini contohnya. Jadi apa itu biopori? Biopori adalah teknologi yang sederhana dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah. Caranya dengan membuat lubang vertikal ke dalam tanah, diameternya sekitar 10 cm, kedalamannya bisa 1 meter atau melampaui permukaan air tanah. Kemudian di dalam mulut lubang nanti diperkuat dengan semen selebar 2-3 cm, setebal 2 cm, permukaannya saja. Selanjutnya lubangnya nanti diisi dengan sampah organik atau dedaunan, sisa tanaman daun, tapi jangan menggunakan sampah anorganik karena tidak mudah terurai. Selanjutnya, setelah itu nanti lubang tersebut lama-kelamaan akan
terisi apabila hujan turun, nanti hujannya airnya masuk ke lubang biopori. Nah, lubang bioporinya tadi kan airnya bisa terserap ke tanah, ke tanah, terus kemudian sampah yang sudah dimasukkan tadi akan berubah menjadi kompos sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Seperti itu. Ini materi daur airnya. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Latihan soal tentang daur air. Notebooknya bawa? Kalau nggak bawa, nanti kita aja jawab sama-sama di depan. Kita jawab sama-sama. Sudah? Oke. Kita bahas ya. Nomor satu. Nomor satu, apa manfaat air bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lain? Pilihan satu ada habitat makhluk hidup, kemudian sumber cahaya memenuhi kebutuhan cairan tubuh, yang dia mengairi persawahan. Manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup lain. Pilihan jawaban yang tepat adalah di nomor satu, jawabnya yang C. Jadi bagi kesehatan tubuh, air berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang C. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Alih fungsi lahan dari sebelumnya lahan pertanian menjadi pemukiman mempengaruhi daur air pada proses titik-titik. Jadi awalnya dia pertanian. Kalau pertanian kan berarti tanahnya lapang. Kemudian diubah menjadi pemukiman, didirikan bangunan-bangunan. Maka daur air yang terganggu adalah proses penyerapan karena berkurangnya daerah resapan air yang tadi. Vika, bisa dengar? Untuk materinya silakan dibuka Smartbook halaman 151. Ada nggak? Oh. Halo. Halo. Smartbooknya halaman 151. Wes. Sambil dilanjutkan yuk. Yang nomor 2 tadi jawabnya yang C. Kemudian nomor 3, perbedaan antara evaporasi dan transpirasi. Evaporasi dan transpirasi tadi kan sistemnya sama. Jadi dia sama-sama mengubah dari wujud cair menjadi gas. Bedanya kalau evaporasi itu yang teruapkan adalah air yang menggenang, sedangkan transpirasi itu hasil penguapan dari makhluk hidup atau dari tumbuhan.
Di antara keempat pilihan jawaban yang ada di sini, manakah yang tepat antara perbedaan evaporasi dan transpirasi? Jidan dengar? Dengar. Enggak. Iya. Tapi Jidan, saya dengar suaranya Mbak Binda. Dengar. Dengar, oke. Nomor 3 jawabnya yang mana, Li? A. Yang A. Oke, evaporasi penguapan sumber air, sedangkan transpirasi adalah penguapan dari makhluk hidup. Oke, sekarang lanjut. Yang nomor 4. Dalam daur air, tahapan yang ditunjukkan oleh tanda X. Tanda X ini di awan. Dari titik-titik air membentuk awan. Disebut proses Kondensasi. kondensasi. Oke, bacanya yang B. Kita lanjut. Nomor 5. Perhatikan kegiatan manusia berikut. Yang pertama membuat sumur resapan air di rumah. Yang kedua menutup halaman rumah dengan cor blok. 3. Reboisasi daerah bantaran sungai. Yang keempat pembangunan pemukiman di daerah rawa-rawa. Kegiatan manusia dalam rangka menjaga. Mana yang menjaga keberlangsungan daur air? A. Yang A, 1 dan 3. 3. Oke. Kalau menutup halaman rumah dengan cor, nanti kan yang terganggu proses apa? Yang terganggu adalah proses infiltrasi. Mas Dewa masuk? Matiin itunya, ya Allah. Yang dimatiin suaranya. Oke. Kita lanjutkan saja. Nomor 6. Puncak Kartens Jayawijaya, Papua adalah gunung tertinggi di Indonesia. Pada puncaknya selalu terdapat salju abadi yang terus ada sepanjang tahun. Tahap turunnya salju ke bumi disebut proses pengendapan atau presipitasi. Next itu perhatikan gambar siklus air berikut. Proses pendinginan dan pengendapan. Yin dan mengendap. Jadi pada yang pengendapannya yang mana? Pengendapan kan terjadi saat hujan turun. Berapa yang hujan turun? Hujan turunnya nomor B. Ya, hujan turunnya nomor 3. Pengendapan. Pendinginannya itu terjadi dari uap air menjadi awan. Kondensasi itu pendinginan. Kondensasi pendinginan, pengendapan itu presipitasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah B. Dan yaitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Ya, kita lanjut. Nomor 8. Oke. Kegiatan yang dapat mengganggu siklus air. Nomor 1 ini penanaman hutan. Yang kedua membuang sampah. Menebang hutan. Yang keempat membuang sampah. C. Kita yang mengganggu berarti C. Kita dan 2. Tempatnya benar ya. 9. Daur air itu menjaga ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di bumi. Namun demikian, penggunaan air yang bijaksana juga perlu ditanamkan sejak dini. Berikut cara menghemat air, kecuali yang mana? A. Yang A, mencuci kendaraan setiap hari. Harusnya dicucinya berapa kali? Oke, jadi tidak baik ya mencuci kendaraan setiap hari karena dapat mengurangi menghamburkan air.
Jadinya secukupnya saja. 10. Wisata alam di Indonesia memang tidak dapat diragukan lagi keindahannya. Salah satu wisata yang memukau adalah Embung Ngelanggeran, Gunung Kidul yang berlokasi di Ngelanggeran, Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Selain fungsinya untuk meningkatkan pariwisata, keberadaan embung ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan membantu proses siklus daur air. Tahapan siklus air yang terbantu dengan adanya embung tersebut. Daur air yang terbantu oleh tersedianya embung. Yang oh. Apa itu Dewi? Embung itu seperti danau. Embung adalah cekungan penampung yang digunakan untuk menampung suplai air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait. Nah, jadi embung kan untuk nampung naik air hujan. Siklus air yang terbantu yang mana? Genangan air yang luas itu dapat proses evaporasi. Dan nanti si embung tadi membantu proses penyerapan air ke tanah. Jadi yang B, infiltrasi, evaporasi. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kita lanjut. Sudah. Untuk proses daur air ada yang ditanyakan kah? Tidak. Dalam? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke jenis dan sifat materi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya. Ya. Ini grafiknya. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang. Zat. Nanti berdasarkan wujudnya dibagi tiga, ada padat, gas. Di alam semesta, materi dapat mengalami perubahan wujud dari wujud satu ke wujud yang lain jika dia mengalami perubahan suhu. Jadi apabila dia dipanaskan atau didinginkan, nanti akan mengalami perubahan wujud. Nah, selain itu, materi juga dikelompokkan berdasarkan komponen penyusunnya. Nih, materi bagi dua, ada zat tunggal, ada zat campuran. Kalau zat tunggal itu ada unsur, ada senyawa. Kalau campuran ada larutan, ada suspensi. Larutan itu campuran yang homogen, kalau suspensi campuran yang heterogen. Oke, nah bagaimana cara kita membedakan mana yang unsur? Woi, Kalau woi. di sini ada unsur. Zat tunggal murni tadi kan ada dua jenis. Namanya zat tunggal, berarti materinya hanya tersusun dari satu jenis zat. Sifatnya homogen. Contohnya ada emas, perak, gula, Cidan berisik. nanti dibagi menjadi dua, ada unsur, ada senyawa. Nah, ini contohnya unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan kembali dengan reaksi kimia. Contohnya misalkan ditulis itu oksigen tok isinya. Kemudian emas, perak, belerang, dan lain-lain. Ini contoh dari unsur, gambarnya ada di sini. Nah, emas murni ini termasuk unsur. Tapi kalau emasnya yang di perhiasan itu bukan unsur lagi, tapi termasuk campuran. Itu ya. Sekarang lanjut yang senyawa. Senyawa tadi kan sama-sama zat tunggal, cuman bedanya di senyawa itu ada beberapa atom yang menyertai. Kayak unsur tadi cuma satu jenis atom, tapi kalau senyawa atomnya lebih Mas Dewa. Mas Dewa nggak berkomentar, Mas Dewa. Bersuara dong.
chat ya. Iya. Mas Dewa tidur ini jangan-jangan. Mas Dewa. Oh ini. Kabarnya hilang. Mas Dewa ngechat. Mas Dewa ngomong aja. Iya, bilang hello enggak. Ini untuk senyawa. Jadi senyawa ini terdiri dari beberapa jenis atom. Contohnya air. Air itu Ya tersusun. Allah, semalam aku sedang. Kemudian ada garam juga, ada gula, ada karbon dioksida, itu termasuk senyawa. Nah, sedangkan campuran tadi kan ada dua. Kemarin ada yang homogen, ada yang heterogen. Heterogen. Homo sama hetero. Kalau homogen, ini seluruh bagiannya tercampur. Contohnya kayak misalkan kalian melarutkan air dan gula. Diaduk kan gulanya nggak kelihatan. Itu berarti campuran yang homogen. Tapi kalau kalian mencampurkan air sama pasir, itu pasirnya diaduk sampai tua kan nggak larut-larut ya. Itu berarti contoh dari campuran heterogen. Yang terpisah itu heterogen, kalau menyatu nantinya homogen. Gitu. Ini contoh campuran zat. Ada yang padat-padat, ada yang padat cair, padat gas, cair-cair, dan yang lain. Ini biasanya disebut sebagai koloid. Tapi kalau di SD nggak belajar sampai koloid, cuman membedakan larutan dan suspensi saja. Ini ya, jadi larutan nanti terdiri dari 2 atau lebih zat yang besarnya disebut sebagai pelarut, sedangkan campurannya disebut terlarut. Contohnya misalkan Mbak Vina mau buat air gula, airnya itu pelarut, gulanya terlarut. Jadi gula yang dilarutkan dalam air. Setelah diaduk dia tercampur sempurna, disebut sebagai larutan. Tapi kalau yang suspensi atau campuran heterogen tadi, campuran yang terlihat bidang batasnya. Contohnya di gambar ini minyak dicampurkan ke air, diaduk kan tetap opo iki Mas Dewa iki? Hello, enggak males iki. Oke, untuk suspensi tadi campurannya kan tidak sempurna. Ada partikel yang cukup besar sehingga bisa dipisahkan. Contohnya campuran kopi dengan air. Kopi kalau dicampur air diaduk pertamanya kan nyampur, tapi lama-kelamaan nanti kan ada endapan hitam-hitamnya. Nah, itu contoh dari suspensi. Sudah, mari kita latihan soal. Oke, di sini. Coba yuk jawab bareng-bareng ya. Soal latihan yang nomor 1. Oksigen dan air gula berdasarkan komponen penyusunnya secara berurutan termasuk oksigen sama air gula. C. Yang C, oke. C yakin air gula? Air gula itu apa? Air sama gula dicampur. Ya. Kan campuran. Campuran atau kita sebut juga sebagai larutan. Jadi nomor 1 jawabnya yang B. Zat tunggal dan campuran. Oke. Sekarang yang nomor 2. Nah, ini cara antar partikel. Berdasarkan wujudnya, benda kan dibagi jadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Padat susunannya rapat seperti gambar yang awal ini. Kalau cair, ya. Kalau padat itu rapat-rapat bendernya. Nah, seperti ini. Tersusun rapat. Sedangkan cair itu agak renggang. Ini cair. Kalau gas itu benar-benar terpisah, satunya di sana, satunya di sana. Nah, ini contoh yang gas. Kalau gas jauh-jauhan, kalau cair agak dekat, kalau padat sangat dekat. Itu susunan partikel yang dimiliki oleh gas berdasarkan wujudnya. Menyatu. Mana-mana yang menyatu? D, jawabannya D. Nomor 2, jawabannya yang mana? D. Nomor 2 yang D, padat dan cair. Kemudian lanjut. Wow.
Materi yang terbentuk dari beberapa jenis campuran dengan ukuran partikel terlarut lebih besar dan dapat disaring. Campuran yang bisa disaring namanya campuran yang apa yang bisa disaring? Campuran yang bisa disaring disebut sebagai suspensi. Ini paham nggak, Rek? Paham nggak maksudnya? Kalau ada kesulitan bilang ya. Campuran tadi kan 3 macam, cuman kan yang koloid belum dipelajari. Ada larutan, ada suspensi. Larutan itu campuran yang homogen, kalau suspensi campuran yang heterogen. Nah, di sini contohnya itu minuman kopi. Kopi tadi kan kalau diaduk nyatu, lama-lama kan ada endapannya. Karena ada endapan, berarti kan terpisah. Itu disebut sebagai campuran yang heterogen. Contoh campuran yang heterogen dinamakannya suspensi. Suspensi. Itu ya. Nomor 4 akan dianalisis. Air kok minuman kopi heterogen apa homogen? Kan. Satu benar nggak? Salah. Salah. Satu benar heterogen karena dia terpisah tadi. Kemudian sirup. Sirup kalau dicampur air nyatu atau ada endapannya? Menyatu. Kalau menyatu berarti namanya campuran homogen, benar ya? Ya. Lanjut nomor 3, udara. Udara apabila dilarutkan dalam air, udara itu kan campuran beberapa gas. Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen. Terlihat nggak bidang batasnya? Kamu bisa membedakan oksigen sama karbon dioksida di udara nggak? Karena kita tidak bisa membedakan mana oksigen, mana karbon dioksida, dan yang lain-lain, maka udara disebut juga campuran yang homogen. Oralit, ada yang tahu oralit? Enggak. Kalau diare, biasanya kan diobati menggunakan oralit, minum oralit. Oralit ini cairan yang isotonik dengan tubuh. Komposisinya gula, garam yang dilarutkan dalam air. Kira-kira kalau gula sama garam dilarutkan dalam air, jadi campuran homogen atau heterogen? Jadi homogen atau heterogen? Mas Dewa, ayo jawab. Homogen. Jadi yang nomor 4 ini salah ya. Kan di sini keterangan homogen. Jadi materi pernyataan yang benar adalah Siap. Ya. Selanjutnya, nomor 5. Jenis materi dan sifatnya yang salah pada pernyataan berikut adalah titik-titik. Ini pengertiannya seperti yang tadi di awal disebutkan. Oke, yang pertama, suspensi adalah materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang heterogen. Benar nggak dia heterogen kalau suspensi? Halo, guys. Apa? Tidur semua kan ini? Yuk, dianalisis satu-satu. Suspensi itu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih, sifatnya heterogen. Suspensi tadi heterogen atau homogen ya? Suspensi itu heterogen. Sopo sing ngomong? Aku. Kan? Kenapa? Lanjut. Yang nomor 2, yang B.
Unsur adalah materi yang terdiri dari dua jenis zat murni. Benar nggak unsur itu komponennya dua jenis zat murni? Unsur itu harusnya merupakan satu jenis Gal. zat, satu tok. Jadi yang B ini pernyataannya salah. Salah. Yang B, larutan adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang homogen. Kalau suspensi tadi kan heterogen, larutan dia homogen. Benar atau salah? Jawabannya B. Asia. Benar atau salah kah? Betul. Yang C? Pernyataan C ini benar. Jadi larutan merupakan materi yang terdiri dari dua zat atau lebih sifatnya homogen. Yang B, senyawa adalah materi yang terdiri dari dua unsur atau lebih dan hanya dipisahkan melalui reaksi kimia. Jadi untuk nomor 5 jawaban yang tepat adalah B. Kita cari yang salah. Oke, lanjut ya. Yang nomor 6. Campuran yang zat penyusunnya mengalami interaksi dengan baik sehingga tidak ada endapan. Dia nyampur sempurna. Berarti disebut campuran yang jadi kalau nggak ada bidang batasnya, dia tidak Tunggal. terpisahkan, bukan tunggal, ini campuran. Homo. Homogen, tambah igen dan Enggak. homogen. Next, nomor 7. Ini nomor 7, materi yang tampak pada gambar. Ini susu. Susu itu termasuk jenis apa? Homo etro. Apa? Susu. Campuran apa zat tunggal? Zat tunggal. Susu. Campuran. Campuran yang bagaimana? Homogen atau heterogen? Susu itu campuran yang homogen. Dia terlihat homogen, tapi sebenarnya heterogen. Nanti kita pelajari di koloid. Oke, lanjut yuk. 8. Kamu mencampurkan air gula sama air pasir. Yang pertama ini homo apa hetero? Hetero. Air sama gula nyampur apa enggak? Nyampur. Nyampur. Berarti dia homo. Homo. Air dan pasir. Hetero. Oke, jadi pernyataan yang mana? Heterogen. 1 homogen, kalau 2 heterogen. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah B. ini campuran heterogen. 1 heterogen loh ini. Nah, yang mana? C. Yang C, zat pelarut dan terlarut dapat dipisahkan dengan penguapan. Sedangkan yang kedua, zat pelarut dan terlarut dapat dipisahkan dengan cara mengendapkan. Nomor 8 jawabnya yang C. Bener ya? Salah. Loh. Mas Dewa kok nggak ada gambarnya ini? Dimatikan ayo. Iya, Ada. matiin. Kenapa? Aku terpesona. Enggak kepingin. Sini. Oke, nomor 9. Nih, di antara data di atas, campuran yang bukan homogen. Yang tidak tercampur, kira-kira yang mana? Jamu, oralit, garam, atau gula? Yang mana, guys? Yang tidak homogen, berarti yang heterogen. Jamu nyampur nggak, Rek? Nyampur. Jamu lama-lama kalau dibiarkan akan terbentuk Nyampur. Ada yang pernah nyoba mendiamkan jamu di gelas? Pernah. Terpisah. Yang terjadi? Kenapa? Terpisah. Terpisah berarti dia
Homo. Hetero. Kalau terpisah dia heterogen. Nah, ini kan ditanya mana yang bukan campuran homogen. Kita tentukan yang heterogen. Jadi jawabnya adalah ya Halo. A1 jamu dong. Halo? Iya? Ada yang Apa? berbicara kah tadi? Siapa? Nggak tahu. Sofi ngomong tadi. Enggak. Vika ngomong. Enggak. Loh, terus apa Rek sing ngomong Rek? Setan. Itu loh ada apa orang nggak tahu ini. Siapa sih? Apa sih? Kak Ini Mas Dewa. namanya alhamdulillah. Kenapa, Wak? Siapa? Enggak apa-apa. Ya, bahayo. Ayo, terakhir. Katanya hanya manusia. Nomor 10. Tada! Ciri dan wujud benda yang sesuai. Padat, cair, gas. Cirinya benda padat apa, Rek? Terus matiin. Volumenya tetap. Baterai. Padat, cair. Padat itu bentuknya tetap atau berubah? Benda padat? Halo, saudara-saudara. Halo. Benda padat bentuknya tetap atau berubah? Ada yang denger. Ya, Mbak Binda dikacangin, Rek. Kacang goreng. Woi. Oke, sini ya. Volume. Gas, oke. Padat, benda padat itu bentuknya tetap. Volumenya juga tetap. Nah, sedangkan benda cair bentuknya berubah, volumenya mengikuti. Untuk benda gas bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Tetap. Berubah dong, volumenya benda gas kan menekan ke segala arah. Oke, nah sekarang kita tentukan ciri-ciri yang tepat. Yang nomor 1 benar nggak? Padat itu bentuk dan volumenya tetap. Benar. Benar. Yang 2, cair itu menekan segala arah. Benar. Enggak, benar dong. Lah iya benar. Yo, sabar. Yang 3, gas itu memenuhi ruang. Gas Benar. memenuhi ruang, benar. Yang 4, padat bentuknya sesuai wadah. Enggak. Enggak, kenapa kok enggak? Enggak tahu jawabnya ngaco. Ojo ngarang. Kenapa padat? Padat tadi bentuknya selalu Sama. Tetap. selalu tetap. Jadi tidak tergantung oleh wadahnya. Masa sih? Oke, jadi jawabannya untuk nomor 10 yang Siap. yang mana? Yang Asia. Guys, nomor 10 guys. Yang A. Oh, yang A, siap. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak ada yang kesulitan KPR-nya? Enggak ada PR. Oh, nggak ada PR. Oke. Baiklah, karena tidak ada kesulitan dan waktu kita sudah habis, sekarang sudah jam. Duh. Wih, cepet ya. Saib. Kan nih, usah turun Mas Dewa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh kalau mau tanya. Tidak. Tapi aja tanya kapan masuk sekolah loh, ya Mbak Bina nggak tahu. Iya, Mbak, kapan masuk sekolah?
Tanya pas masuk sekolah ya, Mbak. Oh ya wes, tunggu PR-nya datang ya. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.